Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meminta maaf atas kegaduhan tuduhan pelecehan agama yang dilakukannya. Ahok meminta semua pihak untuk tidak lagi melanjutkan permasalahan ini agar tidak mengganggu keharmonisan umat beragama. Tapi sayangnya pernyataan maaf disampaikan Ahok setelah ramainya pemberitaan tentang dugaan pelecehan agama Islam saat kunjungannya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Ahok mengaku telah mendapat surat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia. Ahok juga meminta supaya masyarakat tidak memperpanjang kasus tersebut agar tidak mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. Hari ini Bunda Yani didampingi oleh tim kuasa hukumnya melaporkan akun sosial media Facebook Guntur Romli yang merupakan juru bicara dari tim sukses Ahok Jarot dan Ketua Komunitas Advokat Muda Ahok Jarot Muanas Al-Laidi. Laporan ini dilakukan di Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya atas tindak pencemaran nama baik. Mereka melaporkan Guntur Romli yang merupakan juru bicara tim sukses Ahok Jarot dan Ketua Komunitas Advokat Muda Ahok Jarot Muanas Alauddin karena diduga telah menyebar fitnah kepada publik dengan menyebut Buni sebagai provokator. Sebelumnya Komunitas Advokat Muda Ahok Jarot telah melaporkan akun sosial media Facebook Buni Yani atas dugaan melanggar Undang-Undang ITE. Melanggar KUHP, Pak, saya bisa ini ya, satu kira-kira. Pak Buni Yani didampingi oleh kurang lebih 20 advokat pengacara. Dan kita akan lawan, ya. Hal-hal begini kita akan lawan. Yang kita laporkan 2 orang. Saudara Guntur Romli, ya. Terus dengan saudara Muanas Alidin, ya. Muanas Alidin sebagai pelapor. Nah, kalau Guntur Romli itu disangkakan karena dia melalui akun Facebooknya itu mengatakan bahwa Buniani ini adalah provokator. Nah, sementara itu, kepolisian memastikan akan menindaklanjuti semua laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh bakal calon gubernur petahana. Seluruh laporan yang masuk akan ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. 3 laporan yang diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya akan ditangani Bareskrim Mabes Polri bersamaan dengan 4 laporan dugaan penistaan agama yang dilaporkan pihak lainnya. Dilimpahkannya seluruh pelaporan dari Polda ke Bareskrim dengan mempertimbangkan agar proses penyelidikan berjalan objektif jika ditangani oleh Mabes Polri. Kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk menunggu tindak lanjutnya karena kasus ini sudah mulai diselidiki. Semua pelaporan di backup oleh Mabes Polri sehingga kasus-kasus kita limpahkan ke Mabes Polri. Karena memang ada beberapa salah satu pertimbangan ya biar objektif. Kalau Polda selevel dengan gubernur menangani terlapornya gubernur kan tidak objektif nanti. Di samping memang laporan pertama juga ke Mabes sehingga kita sepakat Bapak Kapolda, Bapak Kapolri sudah mendudukkan Bareskrim dengan Kepala daerah tidak mengeluarkan pernyataan yang berbau sara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan bakal calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama ditanggapi serius oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Cahyokumolo meminta agar para calon kepala daerah tidak mengeluarkan pernyataan yang berbau sara dan masyarakat diminta tidak terpancing dengan isu sara. Seperti apa menanggapinya ya? Saya kira para calon sudah cukup dewasa ya.
dewasa, bahwa apapun isu-isu yang menyangkut SARA, saya kira masyarakat sudah semakin cerdas lah. Saya kira tidak akan ada manfaatnya itu aja. Pilih orang yang memang punya visi, dia punya misi, dia amanah untuk bisa memimpin DKI khususnya. Karena DKI adalah barometer nasional. Secara keseluruhan saya kira nggak ada masalah. Karena kemarin sudah 269 juga aman-aman saja. Sementara itu, pengamat politik Siti Zuhro meminta agar setiap pasangan yang bertarung di pilkada saling menghormati. Jadi menurut saya praktis ini sudah jelas petanya. Jadi ceruk-ceruk atau dukungan-dukungan masyarakat Muslim dan sebagainya, meskipun tidak 10-10-nya kalau jumlahnya 10, ke semua katakan ke non Pak Ahok, pastinya sudah fragmented. Jadi tidak bisa menurut saya urusan agama ya jangan disentuh-sentuh, karena bagaimanapun di Indonesia meskipun kita Pancasila tapi tetap nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu penghormatan kita itu harus juga utuh memuliakan sila pertama. Lah tentunya kemajemukan kita ini adalah kekuatan. Untuk menguji bahwa kemajemukan kekuatan itu kuncinya adalah saling menghormati. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta dilaporkan sejumlah elemen masyarakat ke polisi atas dugaan pelecehan agama. Di antaranya Forum Anti Penistaan dan Pemuda Muhammadiyah. Ahok dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan penistaan agama dengan... Selamat malam pemirsa, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah mengenal pemilik akun Buniyani yang mengunggah video pernyataan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama tentang ayat Al-Quran. Bantahan Anies Baswedan mengenal pemilik akun Buniyani dikatakannya usai menghadiri pertemuan dengan ulama di Yayasan Islamic Center Jakarta. Anies menegaskan Buniyani tidak menjadi sebagai anggota tim sukses pasangan Anies Sandi. Anies juga memastikan tidak pernah berkomunikasi dengan Buniyani. Sebelumnya relawan Ahok dari komunitas advokat muda Ahok Jarot pada Jumat kemarin melaporkan pemilik akun Buniyani ke Polda Metro Jaya yang diduga mengunggah video pernyataan Ahok tentang ayat Al-Quran. Relawan Ahok menuding video pernyataan Ahok sudah dipotong terlebih dahulu sebelum diunggah ke media sosial. Saya temannya banyak. Teman saya ada yang mendukung Pak Ahok, teman saya ada yang mendukung Pak Agus, ada yang mendukung Anies, jadi ada di mana-mana. Tanggapannya ketika dia dilaporkan oleh ke polisi oleh begini, kalau di Indonesia itu kita penting untuk menjaga suasana persatuan. Artinya di dalam kehidupan kebangsaan itu ada hal-hal yang disucikan, ada hal-hal yang dihormati, hormatilah, jaga itu. Anak durhaka demokrasi. Ada rumus yang berlaku dalam dunia ilmiah, yakni orang atau peneliti boleh salah, tetapi haram berbohong. Rumus itu semestinya berlaku pula dalam survei, jajak pendapat, atau hitung cepat, karena ketiganya merupakan instrumen ilmiah. Rumus itu perlu kita tegaskan kembali, mengingat kita tengah memasuki masa pilkada serentak 2017. Kita memprediksi bakal terjadi perang survei di perhelatan pilkada. Bahkan perang survei telah terjadi di pilkada DKI 2017. Mungkinkah lembaga survei berbohong? Sangat mungkin. Pada pemilu 2014, sejumlah lembaga survei yang hasil hitung cepatnya memenangkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa patut diduga telah membohongi publik. Disebut diduga membohongi publik lantaran hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei itu berbeda dengan hasil hitung cepat sebagian besar lembaga survei yang memenangkan pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Yusuf Kala.
Faktanya memang hasil rekapitulasi suara oleh KPU menunjukkan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala memenangi Pilpres 2014. Perlu ada etika untuk mengawal perilaku lembaga survei agar mereka tidak berbohong. Lembaga survei sebetulnya telah memiliki fakta integritas survei, yang antara lain menyebutkan lembaga survei tidak akan mengurangi atau menambahkan data hasil survei. Survei bagaimanapun merupakan alat pemasaran politik. Demi memasarkan kandidat yang membayar survei, boleh jadi hasil survei sebagaimana iklan komersial berisi kecap nomor 1. Semuanya yang terkait dengan kandidat dipasarkan sebagai serba baik, meski belum tentu seperti itu faktanya. Dalam konteks inilah penting bagi lembaga survei untuk mengumumkan siapa penyandang dana survei. Hasil survei bisa menjadi alat kampanye kandidat untuk memengaruhi pilihan publik. Pakar ilmu politik menyebut 2 kategori pengaruh survei, yakni lokomotif effect atau bandwagon effect, serta underdog effect. Dalam lokomotif effect atau bandwagon effect, publik cenderung memilih kandidat yang potensial menang. Itu artinya publik akan memilih kandidat yang tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Dalam underdog effect, publik memilih karena rasa iba. Dalam hal ini, publik akan memilih kandidat yang elektabilitasnya paling rendah. Segala hal yang bisa memengaruhi publik harus diatur. Kita misalnya memiliki aturan bahwa hasil survei tidak boleh dipublikasikan di masa tenang. Yang tak kalah pentingnya ialah lembaga survei selayaknya tidak mengeksploitasi isu-isu sensitif, semisal isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ia boleh jadi memengaruhi publik untuk memilih berdasarkan ikatan-ikatan sosiologis, seperti ikatan suku atau agama. Jika itu terjadi, kita boleh meratapi bahwa demokrasi kita telah mundur. Demokrasi mengalami kemunduran karena pemilih menjadi emosional, tidak rasional. Lembaga-lembaga survei beserta hasil survei mereka merupakan anak-anak kandung kemajuan demokrasi kita. Janganlah lembaga survei memukul mundur demokrasi yang sudah maju itu dengan hasil survei yang tidak berintegritas. Bila lembaga survei membuat mundur demokrasi kita, mereka telah menjelma menjadi anak durhaka demokrasi. Sementara itu, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono meminta warga untuk tidak terprovokasi dengan isu suku, agama, dan ras pada Pilkada DKI. Ditemui usai menemui warga di kawasan Ragunan, Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak mau berpolemik terkait video pernyataan Ahok tentang ayat Al-Quran. Menurut Agus, warga seharusnya berpikir lebih jernih dan tidak terprovokasi isu SARA jelang Pilkada DKI, sehingga benturan akibat isu SARA tidak perlu terjadi. Agus mengingatkan, demokrasi harus berjalan dengan beradab. Agus menghormati upaya hukum yang ditempuh sejumlah elemen warga terkait video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengenai ayat Al-Quran. Sebelumnya pada Jumat kemarin, 2 kelompok warga yang berbeda melapor ke Polda Metro Jaya terkait beredarnya video pernyataan Ahok yang dinilai melecehkan Al-Quran. Yang jelas saya tentu menghimbau kepada semua warga, khususnya warga Jakarta, untuk kita terus berpikir secara jernih, melihat suatu masalah atau isu dengan akal sehat dan rasional. Tetapi tentu saya berharap kita semua terhindar dari berbagai isu SARA yang justru akan mempertentangkan sesama anak bangsa.